Kita bisa bilang, gue kan ke gereja, kalau worship night gue ada paling depan, angkat tangan paling tinggi, lompat-lompat sampai keringetan. Gue hafal semua lagu rohani, gue gak pernah absen datang ke gereja, gue baca Alkitab. Tapi apakah benar-benar Yesus menjadi raja dalam hidupmu? Apakah benar-benar apa yang dia perintahkan kau lakukan? Apakah benar-benar ketika hal yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau? Apakah kamu tetap menyembah dia dan mempersilahkan dia melakukan apa yang dia pandang baik karena dia rajamu? Atau engkau malah mundur lari dari Tuhan? Kita semangat hari ini Bapak Saudara sekalian, kita masuk di bulan yang baru, bulan Desember. Artinya kita masuk dalam sebuah serial khotbah yang baru, tema yang baru. Dan di bulan ini sesuai dengan tema Natal kita akan bicara mengenai Jesus Kingship. Bukan sekedar kingdom tapi kingship. Apa sih kingship? Kalau saya cari terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan kerajaannya. Jadi bukan kerajaan yang tempatnya tuh kingdomnya, tapi bicara soal statusnya sebagai raja, statusnya Yesus sebagai raja, Jesus Kingship. Dan hari ini sebagai pembuka, sebelum kita masuk lebih dalam kepada tema Natal yaitu Savior King, saya pengen kasih fondasinya dulu sama saudara sekalian. Saya pengen kita bangun fondasinya dulu yang benar dulu nih. Makanya judul khotbah saya di minggu yang pertama ini saya beri judul Is Jesus My King? Apakah Yesus raja dalam hidup saya? Is Jesus My King? Saudara please bear with me, khotbah ini saya akan bagi dalam 3 bagian, bukan 3 minggu berturut-turut, tapi dalam waktu 40 menit di depan saya akan bagi menjadi 3 bagian. Dan dari masing-masingnya kita akan belajar lebih dalam mengenai statusnya Yesus sebagai seorang raja. Saudara siap diberkati, amin? Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Oke, saya akan buka dengan ini. Benar apa benar kalau kita punya Tuhan yang caranya untuk menunjukkan kasih dan sayangnya kepada kita caranya tuh unusual. Caranya tuh gak bisa diprediksi. Caranya itu di luar nalar dan logika manusia. Dan sebagaimanapun kita berusaha untuk mengerti gak akan pernah bisa. Makanya tugas kita untuk percaya dan terima aja udah. Saudara boleh cari dari kepercayaan manapun. Gak ada yang Tuhannya datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Kepercayaan agama-agama di dunia adalah bagaimana manusia bikin tangga ke sorga. Entah lewat perbuatan baik, lewat ritual-ritual, lewat korban persembahan dan lain-lain. Tapi hanya Yesus, Tuhan yang dia sendiri dari sorga, dia yang samperin manusianya. Bukan manusianya yang berusaha untuk samperin Tuhan, tapi Tuhannya yang terlebih dahulu samperin manusianya. Dan dia yang buka jalan untuk bisa deket sama kita. Dia Tuhan yang pengen deket sama kita. Maka dia meninggalkan surga, dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya dalam rupa manusia. Yang akan kita rayakan di bulan ini, kelahiran Yesus yang akan kita peringati, kita rayakan. Hanya untuk supaya kita bisa deket. Dia pengen deket sama kita. Sekarang kita meneliti dari kisah kelahiran Yesus. Dimulai dengan ketika orang Majus datang. Orang Majus ada berapa? Siapa yang ngajarin? 3. Kasih ayatnya, orang Majus ada 3. Persembahannya 3 macam, iya. Orang Majusnya ada berapa? Gak ada yang tahu. Alkitab tidak menulis. Arkeolog, para historian juga tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi mereka percaya serombongan. Serombongan orang Majus, bukan 3 orang. Persembahannya 3. Apa aja persembahannya? Ini sekolah minggu gak sih? Apa aja persembahannya? Emas, kemenyan, dan mur. Ini dia gambarnya. Emas, kemenyan, dan mur. Kita mulai dulu dari yang paling bawah. Ini yang namanya kemenyan. Kita kalau dengar kemenyan mah otak kita ini ya Susana ya. Beranak dalam kubur gitu. Bawa kemenyan lu, bawa kemenyan. Kemenyan tuh apa sih? Kemenyan ini adalah sejenis rempah-rempah wewangian. Wewangian memang untuk bakar dupa. Wewangian untuk worship, untuk penyembahan. Kemenyan artinya meneguhkan statusnya Yesus sebagai high priest, sebagai imam besar. Mewakili masalah penyembahan, mewakili soal penyembahan, soal worship. Yang kedua itu mur. Mur tuh bukan mur yang di bangunan gitu loh, mur sama baut sama obeng, bukan. Mur itu ini bahasa Inggrisnya myrrh, M-Y-R-R-H. Mur ini juga sama, rempah-rempah juga, wewangian juga. Mur ini tuh biasa dipakai oleh tradisi di Timur Tengah. Mur ini dipakai untuk apa ya? Meminyaki, membalsemi mayat.
Jadi persiapan kematian untuk mengurapi mayat sebelum dia dikuburkan. Jadi artinya mur ini adalah bahwa Yesus sebagai a suffering servant, hamba yang menderita. Dari sejak awal bahwa Yesus pasti akan mati untuk kita. Amin. Dan yang terakhir, emas. Siapa di sini yang nabung emas? Pinter. Gak ada yang nabung emas, cakep. Emas, kita tahu emas dibilang sebagai logam mulia. Mineral yang berharga, logam yang berharga. Banyak mineral-mineral yang harganya lebih tinggi daripada emas. Yang langka lah, apalah istilahnya uranium dan lain-lain. Tapi emas yang dibilang sebagai logam mulia dan sering dipakai pada zaman dulu, dipakai untuk sebagai persembahan kepada raja. Hadiah kepada raja itu pakai emas. Dan inilah Jesus as King. Yesus sebagai raja. Yesus bukan hanya seorang anak manusia yang lahir ke bumi, tapi dia adalah seorang raja yang lahir. Amin. Kita baca dulu dasar kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 6, 13, 15. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kusuruhkan kepadamu. 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-15, baca dengan suara yang lantang. 3, 2, 1, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Kita masuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama, Jesus was born a king. Yesus lahir sebagai raja. Lukas 1, 30, 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara sadar gak? 4 ayat yang barusan kita baca, kalimat ini itu bernada bahasa kerajaan. Kayak saya ngebayangin, ini imajinasi saya nih ya. Saya ngebayangin kayak di istana kerajaan Inggris, apa namanya? Apa? Lupa saya. Buckingham. Dari Buckingham Palace gitu. Terus kemudian yang tentara-tentara Inggris tuh yang pakai baju merah, topinya tinggi yang kayak film Mr. Bean itu tuh. Ya keluar, bunyi trompet, terus dibacain. Ini tuh bahasa kerajaan, a royal language yang menyatakan ini ada raja loh. Maria kamu nih mau melahirkan seorang raja loh. Dari awal, dari sejak malaikat ngomong sama Maria, udah dikasih tahu bahwa anaknya adalah raja. Amin. Dikatakan anak Allah yang maha tinggi, tahta Daud. Tahta bicara soal kerajaan. Daud siapa? Seorang raja. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dari sejak awal sudah dinubuatkan pesannya malaikat kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang raja. Amin. Amin. Yesus adalah otoritas tertinggi. Dikatakan raja segala raja, tuan atas segala tuan. Kita kalau ingat kita waktu belajar sejarah, pada tidur pas pelajaran sejarah? Atau nyatet? Kita waktu belajar sejarah atau kalau nonton film-film silat gitu. Koping Ho, komik itu, ya itulah film-film silat itulah. Oh atau ini mungkin sejarah kita belajar kerajaan dari Dracin kali ya. Dari Dracin tuh yang nontonnya film yang vertikal gitu tuh. Yang lagi seru-serunya tiba-tiba suruh masukin koin. Kita kalau belajar kerajaan-kerajaan, kita memperhatikan bahwa kalau raja tuh, wah otoritas tertinggi. Kalau raja udah ngomong, semua siap. Kalau kita nonton drama-drama seguk, di itu tuh drakor-drakor tuh. Kemarin The King's, Bon Appetit Your Majesty. Buset kalau udah sama raja kan, raja ngomong apa walaupun kayaknya gak masuk akal semua ikut. Raja otoritas tertinggi. Nah sekarang kita belajar lihat kerajaan Inggris masih ada sampai sekarang. Kerajaan Belanda, kerajaan Belgia. Kita mundur, Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Mataram, apalagi
Kerajaan Kutai, Samudra Pasai dan lain-lain. Kita lihat kerajaan, kisah-kisah kerajaan. Tapi Yesus Tuhan kita yang hidup di dalam kita, yang menjadi alasan kita ada sampai saat ini, hari ini, yang kita boleh panggil dia kapanpun dengan panggilan Bapa, dikatakan oleh firman Tuhan, dia raja yang di atas raja Inggris, yang di atas kerajaan Majapahit, yang di atas kerajaan-kerajaan semua yang ada catat oleh sejarah, dia raja di atasnya. Raja-raja itu semua mendengar nama Yesus, tunduk, bertelut di hadapan dia. Amin. Raja di atas segala raja. Craig Groeschel bilang begini, Jesus is the supreme authority over all kingdoms of the world. The entire cosmos is in the hands of King Jesus. Alam semesta ada di tangannya. Dan yang luar biasanya saudara, tangan yang memegang alam semesta tuh, tangan yang menempatkan bintang pada tempatnya, posisinya masing-masing, tangan yang sama yang memeluk kamu hari ini. Tangan yang sama yang terbentang dipaku di atas kayu salib, bolong, terluka untukmu dan untukku. Amin. That's our king. Itu rajanya kita. Yang pertama, a king is never voted to power. Raja itu nggak di vote gitu. Raja tuh nggak lewat pemilu, nggak ada pemilihan. Raja itu dilahirkan dan ya udah aja gitu dia jadi raja. Queen Elizabeth beberapa tahun yang lalu meninggal. Apakah rakyat Inggris memilih King Charles untuk jadi raja? Apakah dijajarin gitu, ada Prince Charles, ada Prince Andrew, ada Prince yang lain. Pilih deh mau siapa, terus mereka kampanye. Ada? No, automatically Charles jadi raja. Nanti kalau Charles tahtanya berakhir, dia turun tahta, otomatis turun ke Gideon Simanjuntak. Saya akan jadi queen. Otomatis turun ke Prince William. Prince William akan jadi King William. Raja itu dilahirkan. Raja nggak dipilih, nggak ada vote. Makanya karena raja tidak dipilih, makanya raja nggak bisa di vote out. Nggak bisa diturunin gitu. Dari pemilu gitu kan. Jadi dalam kerajaan pusatnya tuh bukan rakyat. Kalau kita negara demokrasi, kita belajar PPKN dulu. Demokrasi pusatnya ada di rakyat. Katanya. Rakyat. Amin. Demokrasi dikatakan pusatnya adalah di rakyat. Tapi kerajaan pusatnya itu di raja. Yesus gak dilantik. Yesus gak lewatin pemilu. Tidak ada masa jabatan. Gak ada ceritanya orang-orang Kristen. Ayo kita udah 2025, ayo kita berkumpul. Misalnya. Kita kumpul di sebuah lembah yang gede banget. Kumpul orang Kristen. Terus kita pemilu gitu. Ada calonnya, ada misal. Ada Yesus, ada Petrus, ada Paulus. Terus kita vote mereka. Oh yang menang semua milih Yesus. Oke Yesus menang. Yesus sekarang jadi Tuhan atas orang Kristen ya. Dari jabatan 2025 sampai 2030. Gak ada. Yesus tidak dipilih, tidak dilantik, gak ada masa jabatan. Yesus jadi raja bukan karena orang-orang pilih dia. He was a king and he was born a king. Dari sejak sebelum, kita punya Alkitab Kejadian 1 ya. Kejadian ya. Kalau saudara misalnya ada kitab sebelum kejadian, dia udah raja. Dari sebelum penciptaan, dia sudah raja. Ketika dia menciptakan bumi dan segala isinya, dia adalah raja. Ketika dia turun ke dunia, dalam rupa anak manusia, dia lahir sebagai raja. Firman Tuhan yang ngomong. Perkataan malaikat kepada Maria, kau melahirkan raja. Terus kemudian dia mati, bangkit, naik ke sorga. Dia adalah raja. Saat ini dia memerintah dan nanti dia akan datang kembali di awan-awan kemuliaannya sebagai raja. Bukan lagi sebagai savior, tapi sebagai raja. Dan nanti kita terangkat, sama-sama bilang amin. Sama-sama nanti kita terangkat. Bersama-sama kita memerintah sebagai raja dalam kerajaan yang kekal. Amin. He was born a king. A king is never voted to power. Yang kedua, the king's word is the law. Perkataannya raja adalah hukum. Adalah pasti. Kalau raja ngomong, perkataannya gak pakai dibahas gitu. Gak pakai diperdebatkan. Masuk ke DPR, ke senator, dibahas dulu perkataan raja. No. Perkataan Tuhan, perkataan raja, iya dan amin. Perkataan Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan bilang perkataannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Mau kamu setuju gak setuju, perkataannya iya dan amin. Hello. Firman Tuhan bisa kita pelajari. Bisa kita bedah. Mungkin kita bisa gak setuju.
Bisa ada perdebatan antara scholar yang satu dengan scholar yang lain. Tapi firman Tuhan iya dan amin dan pasti digenapi. Hello. Kalau firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, berdoa lagi mereka yang menganiaya kamu. Ya gak bisa ditawar-tawar. Perkataan raja is a law. Sah. Ketika raja udah ngomong, sah. Dilakukan. Oleh seluruh kerajaannya tunduk sama perkataan itu. Ingat ketika Esther, dalam kisah Ratu Esther, ketika Raja Xerxes, King Xerxes, Ahasuerus, dia udah mengeluarkan, soal orang-orang Yahudi ketika dia panas-panasin sama siapa tuh namanya, Haman. Terus kemudian ketika Esther ngomong, Raja bilang apa? Ya, aku udah terlanjur ngomong tapi titah raja gak bisa dibatalin. Perkataan Tuhan sebagai raja, perkataannya bukan opini, bukan saran. Perkataannya penuh kuasa, bukan hanya atas manusia. Ingat ketika Yesus di dalam perahu, ketika dia di Danau Galilea bersama dengan murid-muridnya, angin ribut, badai, alam bergelora. Apa yang dilakukan sama Yesus? Speak. Angin ribut, diamlah, tenanglah. Dan kita tahu ceritanya, angin itu teduh, tenang. Hewan tunduk pada perkataan Tuhan. Penyakit tunduk pada perkataan Tuhan. Setan tunduk sama perkataan Tuhan. Dan seharusnya manusia tunduk sama perkataan Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia kan so tahu ya. Kita ngelawan sama perkataan Tuhan. Kita merasa kita punya pilihan, padahal enggak. Ketika raja udah ngomong, kita gak punya pilihan. Satu-satu yang bisa kita lakukan adalah tunduk. Perkataan Tuhan, it is as it is. Perkataan raja. Yang ketiga, king personally owns everything he rules over. Seorang raja, bedanya raja sama presiden. Ketika raja memerintah, semua yang ada dalam wilayah kekuasaannya adalah miliknya raja. Rakyatnya, tanahnya, sumber daya alamnya itu punyanya raja. Beda sama presiden. You know what I mean? Ketika kita ada Alkitab, ada firman Tuhan, saya lupa masukin. Ayatnya bilang bahwa seluruh alam semesta adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita bagian dari alam semesta atau bukan? Kita bagian dari alam semesta, maka kita milik kepunyaan Tuhan. Dia yang memiliki hidup kita. Kita kepunyaan Tuhan. Suka gak suka, sadar gak sadar, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kita mungkin mengabaikan bahwa Yesus adalah raja. Tapi dia gak pernah berhenti jadi raja. Kita mungkin gak sadar. Kita mungkin merasa enggak kok. Tapi itu gak ngaruh sama statusnya sebagai raja. Dulu dia raja, sekarang dia raja. Dan sampai selama-lamanya dia tetap raja. Amin. Amin. Dia dalam rupa roh yang melayang-layang. Kalau kata Kejadian 1, dia raja. Dia dalam rupa manusia dilahirkan sebagai raja. Dia akan datang kembali sebagai raja. Dan dia nanti di kekekalan bersama-sama dengan kita memerintah sebagai raja. Amin. Kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua, Jesus redefined kingship. Yesus mendefinisi ulang, merombak ulang definisi mengenai raja. Sebagai raja, kita tahu Yesus itu memutarbalikkan paradigma mengenai kekuasaan. Pemahaman dunia mengenai kekuasaan, mengenai power, diputar balik sama Yesus. Diobrak-abrik, ditunggang balikan sama Tuhan. Kita masuk yang pertama. Yesus raja yang berkorban. Dalam sejarah kerajaan, saudara ingat kalau nonton film-film kerajaan, film-film, ini deh kemarin tuh, Bon Appetit Your Majesty pada nonton gak sih? Saya nonton sih, si Lim Yuna. Ketika perang terjadi, pasukannya maju duluan. Buat ngelindungin rajanya. Pasukannya dari 2 kerajaan banyak yang mati. Tusuk pedang, jatuh dari kuda, kena panah. Pasukan berkorban untuk ngelindungin rajanya. Kalau kita main catur, olahraga favoritnya bapak-bapak Batak. Termasuk suami saya. Kalau kita main catur, permainan berhenti kalau rajanya mati. Right? Kita bisa majuin pion
untuk melindungi raja. Kita bisa majuin kuda, majuin benteng. Bahkan ratu yang bisa bergerak kemana-mana tuh. Bergeraknya bebas, kanan kiri diagonal, yang langkahnya bebas. Bergerak untuk melindungi raja. Ketika rajanya mati, permainannya selesai. Kalah. Posisinya dia kalah, tayang hitam, tayang putih yang kalah. Ya kan? Tapi yang menarik, Yesus justru kebalikannya. Yesus yang maju, yang berkorban, yang serahin nyawanya. Buat siapa? Buat umatnya, buat rakyatnya. Standar dunia, raja yang dilindungin. Rakyat yang berkorban buat raja. Standarnya Yesus, raja yang maju. Raja yang ngadepin alam maut. Raja yang menjadi kutuk, menjadi dosa di atas kayu salib. Raja yang ambil posisi kita. Menerima hukuman, menerima cawan murka Allah. Supaya kita selamat. That's your king. That's my king. Dia raja yang berkorban, bahkan bukan berhenti sampai di situ aja. Dia ngajarin umatnya untuk berkorban buat sesama, bahkan berkorban buat musuh. Dia ngajarin mengasihi satu sama lain, bahkan bagi musuh sekalipun. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus raja yang berkorban. Yesus raja yang datang dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati. Saya sering ceritain dalam khotbah saya, orang Yahudi, bangsa Yahudi, mereka tuh berdoa mengharapkan kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan di kitab Yesaya dan di kitab Taurat lah. Mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Tapi Mesias yang dalam kepala mereka, yang dalam pengertian mereka adalah yang menyelamatkan mereka secara fisik, secara badani, secara jasmani, secara negara. Karena kenapa? Karena pada masa itu bangsa Yahudi dalam penjajahan oleh kekaisaran Romawi. Jadi mereka berdoa mengharapkan Mesias, ketika dikatakan raja datang, Mesias datang. Mereka pikir rajanya itu adalah kekuatan politik gitu loh. Tokoh politik, tokoh militer yang mampu mengusir atau menggulingkan kekaisaran Romawi dari wilayah mereka. Mereka pikir kayak gitu, mereka tidak pernah expect bahwa raja Mesias yang dikabarkan lahir itu adalah lahir dari keluarga miskin, dalam kesederhanaan. Bahkan Alkitab bilang apa, burung di udara ada sangkarnya. Serigala punya liangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Yesus hidupnya tuh kayak pindah-pindah gitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, numpang di rumahnya Zakeus, numpang di rumahnya siapa, sama Lazarus, dan lain-lain. Mereka nggak pernah expect raja atau Mesias yang ternyata datang buat mereka, bahkan merupakan seorang anak tukang kayu, Pak, Bu. Seorang anak tukang kayu dari sebuah kota namanya Nazaret. Tampilin gambarnya. Saudara tahu ini apa nggak? Saudara tahu ini tempat apa? Tahu ini apa? Gambar dulu. Nanti. Saudara tahu ini tempat apa? Ini sebuah kota namanya Hum. Pernah dengar? Oke, berikutnya. Mungkin ini tahu. Berikutnya. Saudara tahu ini tempat apa? Tahu? Enggak. Ini juga sebuah kota namanya Ghent. Kota kecil. Gak pernah dengar? Oh, mungkin yang berikutnya pernah dengar. Ini. Pernah dengar? Kayak nama guguk ya. Koci. Pernah dengar? Enggak. Cakep loh padahal tempatnya. Berikutnya deh. Ini pernah dengar? Enggak pernah? Bandar narkoba terkenal, Puebla Escobar. Pablo. Pernah dengar? Pernah dengar Pak? Pernah Pak? Kesini Pak? Enggak. Oh, tapi Bapak ngangguk Pak. Pernah dengar? Enggak. Berikutnya. Krung tep mahanakon amon rata kosin mahin naratara adalah syah witsan nukam prasit. Tahu ini apa? Bangkok. Heran ya, nama bisa disebut Bangkok, panjang bener tuh lihat tuh. Mau jalan-jalan kemana? Ada bentar liburan, kemana? Krung tep mahanakon amon rata nakosin mahin traw ayutaya. Susah banget ya. Ini Bangkok saudara. Berikutnya. Saudara tahu ini tempat apa?
Saudara tahu ini rumah apa? Tahu nggak? Tahu rumah siapa? Ada rumah saudara di sini? Lah itu kan rumah saya, pastor, kok bisa punya gitu. Nggak tahu ini apa? Coba tampilin berikutnya. Oh, kok tahu? Pernah dengar? Rengas Dengklok pernah dengar? Kenapa pernah dengar? Tempat bersejarah. Apa yuk? Apa yuk? Soekarno, betul ibu sejarahnya 100 ya bu? Bagus bu, Soekarno diasingkan, nulis teks proklamasi di sini. Kenapa tadi HUM, Gen, Puebla, semua saudara nggak tahu? Ketika ditampilkan Rengas Dengklok, saudara tahu? Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar terjadi di sini. Sebelum ada kejadian Soekarno diasingkan, diculik dan disuruh nulis teks proklamasi di tempat ini, saudara nggak ada yang tahu Rengas Dengklok apa. Mungkin warga Kerawang, Cikarang mungkin pernah dengar. Oh Rengas Dengklok itu mah dusun sebelah mbak jalan aja lurus sebelah belok kiri tuh nyampe tuh Rengas Dengklok. Tapi orang lain tidak pernah tahu nama kota Rengas Dengklok. Sampai ada peristiwa besar terjadi di sana. Hello, begitupun dengan Nazaret saudara. Begitupun dengan Nazaret. Kitab Talmud dan Mishnah tidak pernah menyebut kata kota Nazaret at all. Artinya kota ini gak dikenal. Kota ini tuh gak dikenal. Gak ada yang tahu. Arkeolog bilang penduduk Nazaret pada masa itu gak lebih dari 200 orang. Bahkan salah satu muridnya Yesus namanya Nathanael bilang begini. Adakah sesuatu yang baik lahir dari kota Nazaret? Muncul dari kota Nazaret. Kota ini gak ada yang tahu ini kota apa. Kota kecil, dusun, kampung, desa. Nobody knows Nazaret. Tapi Nazaret dipilih Tuhan, dipilih oleh Allah. Menjadi tempat lahirnya Mesias. Menjadi asalnya Yesus bertumbuh masa kecilnya di sini. Di Nazaret. Yesus memilih kota kecil, sederhana, tidak terkenal. Untuk menjadi tempat kemunculannya. Dia memutarbalikan raja yang datang dalam kesederhanaan. Bukan raja yang lahir di istana dengan kekuatan militer, kekuatan politik. Mungkin tahu kan bayi-bayi yang baru lahir udah pakai onesinya tuh Gucci gitu tahu kan. Bajunya Gucci dari ujung sampai ujung. Sininya Moschino, baby Moschino gitu kan. Yang baju harga satu bijinya tuh harga setara UMR gitu. Mereka mengharapkan raja yang kayak gitu. Bayi yang lahir kayak gitu. Mereka terkaget-kaget ketika bayi yang lahir, Mesias. Di mana? Bethlehem. Apaan tuh? Kayak tadi tuh mukanya kita saudara tadi tuh. Oh Mesias lahir, puji Tuhan akhirnya Mesias datang. Di mana kita lihat yuk. Ada tuh di Bethlehem. Tahu Bethlehem? Kayak saudara tadi persis mukanya tuh. Dia memilih kota kecil, apa yang mau saya bilang dari sini? Jangan ketipu sama penampilan. Apa yang mau Yesus ajarin? Jangan ketipu sama penampilan. Jangan ngeremehin orang. Jangan nganggap orang kecil. Jangan mentang-mentang karena seseorang tidak berpakaian seperti kamu. Terus kamu pikir dia, ngapain? Jangan dianggap. Jangan dipilih. Jangan, kalau orang dunia apa bilang, don't judge a book by its cover. Saya tahu kita punya mata, saya tahu. Tapi jangan cepat-cepat kasih label. Pernah dengar kan orang yang katanya nasabah prioritas. Tapi datangnya gitu. Nggak maksud apa-apa, engkau. Pakai kaos putih oblong, kayak dari toko, jaga toko. Pakai celana pendek. Duit, kantong kresek. Kemarin saya baru baca di thread saudara, ada. Dia cerita dia tuh emang ini, karyawan bank prioritas. Ini langganan nih, si nasabah yang sering datang lah. Ngambil duit buat Sincia, ngambil duit 200 juta. Buat dibagi-bagi. Saya rasa pengen jadi ponakannya pada saat itu juga gitu. Dia ngambil duit 200 juta cash karena mau Sincia, mau Imlek, mau bagi-bagi. Ngobrol, ketinggalan. Ketinggalannya apa? Kantong kresek, hampir dibersihin sama satpam, sama cleaning service. Karena pas diangkat berat, dibuka isinya uang 200 juta. Pas ditelepon sama yang megang accountnya dia, ditelepon dia bilang, enggak kok. Enggak pak, uang bapak ketinggalan. Enggak, bahkan dia gak sadar 200 juta hilang ketinggalan. Penampilannya gak kelihatan kayak gitu. Kakak ipar saya dulu, abang ipar saya dulu jualan apartemen, kayak sales apartment gitu. Terus pas udah mau tutup, lagi pameran, pas udah mau tutup, datang kayak gitu tuh. Bapak-bapak yang kayaknya lusuh pakai sendal. Nanya teman-teman ya bang ipar saya. Udah ninggalin, udah males gitu.
Udah ngode-ngodein, udah nggak usah pulang yuk capek pulang. Sama Bang Ipar saya diladenin. Gak lama kemudian orangnya beli 2 unit. Jangan anggap remeh orang. Jangan ngecilin orang. Bu. Kalau anakmu datang kenalin pacarnya, kenal dulu bu sebelum langsung ditolak bu. Jangan dari lihat langsung, ih bukannya kayak gitu. Jangan. Saya bener loh, saya gak bohong loh. Saya punya temen, awal waktu dikenalin sama calon mertuanya. Mama mertuanya panggil si calonnya, si pacarnya. Terus bilang, lu yakin mau sama dia? Jelek. Dan teman saya denger, saya gak bohong ini. Ya di atas tidak, di atas tidak. Dia cerita sama saya, gue awalnya digituin sama calon mertua gue. Sakit banget hati gue. Jangan. Kamu gak pernah tahu Tuhan mau bikin apa loh. Jangan sama orang kamu remehin, tahu-tahu tuh orang diangkat sama Tuhan jadi pimpinannya kamu. Jangan ngeremehin orang, tahu-tahu suatu hari kamu butuh bantuan orang itu, ternyata orang itu yang dikirim Tuhan untuk tolong kamu. Malu kan? Dia memutar balik standar dunia. Dia menunggang balikan standar dunia. Yang ketiga, dia raja yang memerintah dengan kasih. Dalam standar-standar kerajaan, dalam cerita-cerita kerajaan itu dibangun dengan apa? Penaklukan. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, kalau ada guru sejarah saya mohon maaf nih. Kalau saya salah. Seingat saya kerajaan Majapahit kalau nggak salah jatuhnya salah satu selain karena bencana alam itu karena datang kerajaan Mataram kalau saya nggak salah. Karena biasanya apa? Penaklukan. Muncul kerajaan baru. Mataram muncul, nanti muncul yang lain lagi ditaklukan. Lewat penaklukan, lewat perang, lewat teror, lewat pembunuhan rajanya. Lewat hukuman, kontrol militer dan lain-lain. Tapi Yesus yang katanya raja di atas segala raja, yang malaikat sendiri yang ngomong raja di atas segala raja, kerajaan tidak berkesudahan. Tahu dia memilih dengan apa? Menegakkan kerajaannya dengan apa? Dengan temenan sama pelacur, dengan manggil Zakeus tinggal di rumahnya, dengan berteman sama orang kusta, menyentuh orang kusta. Pada masa itu penyakit kusta dikatakan penyakit yang terkutuk, dianggap kena kutuk, najis. Menurut hukum Taurat. Yesus menyentuh orang kusta. Temenan sama pemungut cukai. Nginep di rumah pemungut cukai. Ada perempuan datang, sejarah bilang ini perempuan gak bener. Dia datang menerobos, minyakin Yesus kakinya dan mengusapnya dengan rambutnya, dibiarinin. Yesus menunjukkan kasih. Bahkan nih, saya mau tanya deh. Kalau seorang raja, kalau kita nonton deh kisah-kisah kerajaan. Siapa sih inner circle-nya raja? Inner circle-nya siapa? Bangsawan, jenderal militer, ya. Jenderal militer, bangsawan, terus apa lagi ya? Ya pegawai-pegawai kerajaan yang pinter-pinter lah, orang-orang pinter, educated, orang-orang kaya. Tapi tahu inner circle Yesus siapa? Nelayan bos. Nelayan, anak-anak muda nelayan, uneducated persons yang dipilih sama Yesus. Makanya orang-orang Yahudi, ini raja macam apaan sih begini? Makanya mereka gak percaya ketika dibilang lu raja, yang benar jangan halu deh. Makanya mereka gak percaya ketika Yesus lahir sebagai raja yang akan menyelamatkan mereka. Gimana mau nyelamatin sih orang inner circle-nya aja. Orang inner circle-nya mau ngomong apa dia? Mau nasehatin raja ini pakai cara apa? Orang mereka nelayan. Mereka orang-orang uneducated. Yesus, ada perempuan tertangkap basah berzina. Tertangkap basah berzina. Caught in the act of adultery. Ada diungkit sama Yesus dosanya? Kalau saya, puji Tuhan, saya bukan Tuhan. Kalau saya ketika diperhadapin tuh. Nih, dia ketangkep basah berzina nih. Gimana menurut hukum Musa dia rajam sampai mati nih. Kalau saya, lu yang bener lu. Lu gila sih lagian. Emang gak tahu diri lu. Terus gimana ceritanya? Kok bisa ketangkep? Iya lu juga sih cari perkara lagian. Tapi saudara baca dalam Alkitab. Ada Yesus bahas dosanya? Ada Yesus tanyain kenapa begitu? Nggak ada. Ketika dibilang nih menurut hukum Musa rajam sampai mati. Yang dilakukan sama Yesus apa? Ya udah, rajam aja kalau kamu nggak punya dosa. Tungguin. Nulis-nulis di tanah. Pas sudah selesai dia nanya, mana? Nggak ada yang ngelemparin kamu. Perempuannya bilang apa? Nggak ada Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Selamat lu hari ini lu. Kalau besok gitu lagi gue nggak tahu ya. Gue nggak mau tahu kalau besok gitu lagi. Ada Yesus gitu? Dia cuma bilang go and sin no more. Pergi
Dan jangan berbuat dosa lagi. Kata ketika dia bilang go, pergi, menunjukkan kasih karunia-Nya. Ketika dia bilang sin no more, menunjukkan kekudusannya. Jadi jangan macam-macam sama kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia itu jangan dipotong-potong gitu loh. Jangan dipotong-potong, jangan cuma sekedar go doang. Jangan lupa kalimatnya belum selesai. Go and sin no more. Dia penuh kasih karunia tapi dia juga Raja yang kudus. Dia juga Tuhan yang kudus. Dia penuh kasih, dia mengampunimu tapi dia juga kudus. Dia juga holy, dia juga suci. Sin no more. Amin. Dia memerintah dengan kasih. Dia Raja yang memerintah dengan kasih. Matius 11:29 bilang gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Sekarang bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Dari tadi kita udah belajar mengenal statusnya Yesus sebagai Raja. Ada di sini yang masih meragukan Yesus sebagai Raja? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya bawa aja ke manalah. Ada yang masih meragukan Yesus sebagai Raja? Ada yang masih bilang, ya Raja kan ya pas dia nanti aja memerintah. Kalau sekarang mah enggak lah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada? Semua sepakat dia adalah Raja di atas segala Raja? Sepakat ya? Saya akan masuk ke bagian yang selanjutnya. Bagian yang selanjutnya. Now, kalau saudara semua percaya bahwa dia adalah Raja di atas segala Raja, dia yang melebihi segala kerajaan yang pernah ada di dunia, dia melebihi semua tahta, melebihi semua power, semua dominions. Sekarang bagaimana responmu terhadap sang Raja itu? How would you respond to the King of Kings? Dari dulu, dari sejak zaman Alkitab sampai sekarang, ada 3 respon nih. Yang udah patternnya gitu-gitu aja. Polanya gitu-gitu aja. Saudara yang mana? I'm not here to judge you. Tapi biar bagian yang ketiga ini jadi bahan perenungan buat kita semua. Sebelum kita masuk lebih dalam belajar mengenai statusnya Yesus sebagai Raja. Sebagai Raja Penyelamat. Oke? Yang pertama, Herodes. Apa yang dilakukan sama Herodes? Dia oppose Jesus as king. Dia menolak Yesus sebagai Raja. Alkitab bilang apa? Ketika orang Majus datang, di mana Raja yang dilahirkan itu? Terus Herodes langsung apa? Mengeluarkan titah untuk bunuh bayi di bawah usia 2 tahun. Dia nggak tahu yang mana, karena orang Majus kan pergi kan? Kan ketika dibilang, ya udah nanti kalau udah ketemu rajanya balik lagi ke sini ya, kasih tahu ya, aku juga mau menyembah dia. Tapi malaikat datang kepada orang Majus dan bilang jangan kembali ke sana, pulang lewat jalan yang lain. Karena Herodes nggak tahu yang mana raja yang baru dilahirkan, akhirnya dia mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Dan Herodes nggak mau Yesus jadi raja. Maka dia keluarin titah itu. Herodes Agung itu, kemarin waktu saya ke Israel, dijelasin sama tour leadernya, tour guide-nya. Dia bilang Herodes Agung itu terkenal raja yang paling insecure. Paling jealous setengah mati. Bahkan Herodes Agung membunuh anaknya sendiri. Membunuh keponakannya sendiri. Karena dia gak mau ada orang lain naik tahta gantiin dia. Dia se-jealous itu, dia se-insecure itu sama orang lain. Dia gak mau ada orang lain menggantikan posisi dia sebagai raja yang bertahta. Yang memerintah, yang berkuasa atas wilayahnya. Herodes gak mau Yesus jadi raja. Dia mendengar kabar ada raja yang lahir, dia gak mau. Sekarang, apakah kamu menolak Yesus jadi raja yang berkuasa dan memerintah dalam hidupmu? Sebelum geleng-geleng, tar dulu nih. Sebelum geleng-geleng, dengar dulu. Menolak Yesus jadi raja tuh gak melulu berarti penolakan yang eksplisit gitu loh. Yang memberontak gitu. Yang, wah enggak, gue gak percaya Yesus. Gue gak nyembah Yesus, gue nyembahnya Coca-Cola. Enggak mesti permusuhan yang terang-terangan kayak gitu. Tapi gini nih. Kita yang suka ngomong gini nih. Ah udahlah, gak usah Tuhan melulu lah. Hidup ini kan real. Tuhan mah udahlah. Gak usah lah dikit-dikit Tuhan. Gue bisa sendiri kok. I'm doing fine on my own. My life, my rules. Hidupku, aturanku, terserah gue mau ngapain. Terserah gue mau pakai baju apa, my body, my rules. Tahu anak-anak muda yang sekarang pada ada istilahnya pro-life sama pro-choice.
Yang memilih aborsi, yang bilang aborsi nggak boleh, ada yang bilang aborsi adalah pilihan. Pro-choice, mereka bilang my body, my rules, terserah gue. Mau ada bayi, mau enggak, terserah gue. Orang yang berpikir bahwa, udahlah, gue gak perlu ada orang yang ngasih tahu gue harus ngapain, gue tahu harus ngapain. Orang-orang pengusaha-pengusaha, mohon maaf, saya gak maksud apa-apa. Yang bilang, lihat nih perusahaan ini gue bangun puluhan tahun. Gak ada Tuhan, mana ada Tuhan bantuin gue. Gue mikir, gue kerja keras sendiri, gak ada Tuhan di sini. Orang-orang yang merasa hidupnya itu miliknya dia. Punyanya dia, miliknya dia. Saya pernah ketemu orang, saya gak bohong, saya pernah ketemu orang. Ketika kita lagi membahas satu isu lah, memang isunya agak sensitif. Terus kemudian kita bilang kayak, tapi kan di Alkitab bilang begini. Tahu jawabannya apa? Alkitab mah jadul, udah gak relevan. Kita kan orang modern, Alkitab ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Zaman Yesus udah gak cocok lama sekarang. Teknologi berubah, zaman berubah. Gila gak? Dibilang Alkitab udah gak relevan. Dibilang Alkitab udah gak relate untuk isu yang ini. Tapi isu yang lain dia relate gitu. Pengampunan dia relate, diampunin dia relate. Tapi untuk isu-isu yang soal kebenaran, kesucian, kekudusan dia bilang udah gak relate. Orang-orang yang ini ya, walaupun kita Kristen dari kecil, belum tentu kita menempatkan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Tahu Tuhan, belum tentu kenal Tuhan. Tahu Tuhan, belum tentu berada tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Saya tahu BTS. Saya suka banget sama BTS. Saudara tahu gak di atas TV saya ada rak itu isinya semua koleksi BTS saya. Mainan-mainan, album semua segala macem. Saya suka BTS. Saya ngefans BTS. Nanti kalau BTS saya udah mulai nabung buat nonton konser BTS. Nanti kalau BTS konser saya mau nyanyi, saya hafal lagunya BTS. Tapi pertanyaannya, apakah saya mengenal 7 personel BTS secara pribadi? No, I don't know them personally. Saya nggak tahu mereka yang tampil di TV, mereka yang tampil di sosmed, mereka yang ada di atas panggung, mereka yang ada di reality show-nya mereka, dengan aslinya mereka I don't know. Saya nggak tahu mereka secara pribadi. Saya nggak tahu apa luka paling dalamnya mereka. Saya nggak tahu apa kebahagiaan paling ultimate-nya mereka. I don't know. Saya nggak tahu apa yang dia suka, benar-benar suka, bukan apa yang ditampilkan. Apa yang mau saya bilang? Kita bisa bilang kita tahu Tuhan. Kita bisa bilang, gue kan ke gereja, kalau worship night gue ada paling depan, angkat tangan paling tinggi, lompat-lompat sampai keringetan. Gue hafal semua lagu rohani, gue gak pernah absen datang ke gereja, gue baca Alkitab. Tapi apakah benar-benar Yesus menjadi Raja dalam hidupmu? Apakah benar-benar apa yang dia perintahkan kau lakukan? Apakah benar-benar ketika hal yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau? Apakah kamu tetap menyembah dia dan mempersilahkan dia melakukan apa yang dia pandang baik karena dia rajamu? Atau engkau malah mundur lari dari Tuhan? Apakah raja yang kau harapkan adalah raja yang melakukan semua yang kamu mau aja gitu? Kalau yang kamu gak mau ya enggak lah. Dia gak nurutin apa yang gue mau kok. Itu raja apa jin? Apakah respon kita kayak Herodes? Tidak mengizinkan ada yang lain yang memerintah hidup kita. Bisa ego, bisa ambisi, bisa mimpi cita-cita juga bisa loh. Karena punya mimpi ambisi, pokoknya tahun depan perusahaan gue harus bisa valuasinya 300 miliar. Terus halalin segala cara. Sikat sana, sikat sini, fitnah sana, fitnah sini. Bisa segala macam, ada raja lain. Saul tuh mengasihi Daud loh. Saul sayang sama Daud. Kalau Saul lagi bete, Alkitab bilang dia panggil Daud, suruh main kecapi, suruh nyanyi. Tapi Saul gak mau Daud jadi raja. Ketika Saul tahu Daud akan jadi raja, dia membenci Daud. Dia gak mau Daud jadi raja. Tapi dia mengasihi Daud. Yesus sebagai savior, benar, sangat benar. Dia menyelamatkan hidup saya. Dia menembus dosa saya. Dia juru selamat saya, iya. Yesus sebagai healer, iya benar. Berkali-kali saya jatuh sakit kok, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dia sebagai healer, yes. Dia sebagai Bapa, iya benar, iya dan amin. Tidak ada keraguan secuil pun saya pada kenyataan itu. Dia Bapa saya yang baik, saya anak yang dikasihinya. Tapi jangan lupa, dari sejak semula, Alfa, hari ini,
dan sampai selama-lamanya Omega. Statusnya yang tidak berubah adalah dia sebagai raja. Amin. Yang kedua, respon kita. Simpen tadi yang pertama ya. Renungkan yang pertama. Respon yang kedua, Jewish priests. Para imam-imam Yahudi. Bukan pemberontakan tapi gak peduli. Imam-imam Yahudi tuh gak mau nerima Yesus sebagai raja mereka. Saudara tahu gak, mereka tuh kan tahu kitab Taurat ya. Mereka tahu nubuatan-nubuatan tentang Mesias kan mereka tahu ya. Mereka tahu akan ada lahir Mesias dari Bethlehem, Efrata dan lain-lain kota kecil dan mereka tahu. Saudara tahu gak lokasinya Bethlehem sama Yerusalem tempat mereka itu kurang lebih hanya 5 mil. Kurang lebih sekitar 6-7 kilometer aja. Tapi jarak sedekat itu. Mereka gak mau datang nyembah Yesus, gak mau. Orang-orang yang apa sih kayak gini nih? Orang-orang yang malas ke gereja. Malas cari Tuhan. Tahu firman Tuhan sebagai kebenaran gak? Tahu, iya dan amin kok tahu kok itu kebenaran. Tapi malas baca Alkitab. Capek. Gak ngerti pusing baca Alkitab. Saya udah berusaha baca Alkitab tapi saya gak ngerti udahan pusing. Alkitab gak dibaca. Harry Potter 1-7 setebal-tebal 8 tahu habis dalam seminggu. Alasan sibuk lah, gak sempet lah. Percaya Yesus gak? Oh percaya. Tapi Yesus diabaikan. Dianggap gak penting. Yesus bukan jadi pusat kehidupan gitu. Tapi sekedar bagian aja, bagian hidup aja. Bukan pusat kehidupan. Dalam ngambil keputusan gak peduli apa kata firman Tuhan. Tabrak aja pokoknya, tabrak. Aduh umur udah mau 40 nih pastor. Ada sih cowok deketin. Tapi beda agama. Gak apa-apa lah ya pastor, udah 40 soalnya dia doang yang mau sama saya. Firman Tuhan ngomong apa? Kompromi. Cari alasan. Firman Tuhan ngomong apa? Banyak alasan. Firman Tuhan bilang ampunilah, ngampunin dulu. Baru Bapamu di surga akan ngampunin kamu. Kasihilah musuhmu. Berdoa lagi mereka yang menganiaya kamu. Banyak alasan. Yang lain dilakuin deh Tuhan, yang lain dilakuin deh. Gak boleh makan babi. Iya, ini Natal gak makan babi. Iya, tapi jangan suruh ngampunin yang itu Tuhan. Gak bisa Tuhan, sakit banget Tuhan. Ya kompromi sama firman Tuhan. Ditabrak aja udah. Padahal tadi kita udah sepakat kan? Firman Tuhan adalah hukum. Titah. Iya dan amin. Gak bisa dibatalkan. Tapi kita tabrak aja dulu. Orang-orang yang, mohon maaf ya, mumpung masih minggu pertama nih, di bulan Desember. Orang-orang yang ngerayain Natal, tapi yang dirayain gak diundang. Mau Natalan, sibuk renovasi rumah. Ngecat rumah buat Natalan. Jahit baju, beli kain. Tuh Majestic udah rame tuh, orang-orang pada jahit kebaya. Baju Natal. Orang-orang yang sibuk, kalau yang banyak duit, klinik kecantikan tuh rame nih hari-hari begini. Persiapan Natal. Facial, filler, botox. Orang-orang yang sibuk, mohon maaf ya teman-teman yang pelayanan. Sibuk latihan. Latihan drama, latihan nyanyi. Sibuk bikin perayaan, konsepin acara, dekor sana sini. Tapi Natalnya, Yesusnya gak diundang. Katanya ngerayain kelahiran Yesus. Tapi Yesusnya gak diundang. Yesusnya gak dilibatin di situ. Yesusnya bukan pusat. Matius 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Orang-orang yang tahu kebenaran. Tapi mengabaikan kebenaran itu. Gak nolak sih, tapi dianggap kecil. Gak benci Yesus sih, tapi Yesus jadi ban serep aja gitu. Kalau semuanya dilakuin udah mentok, sana sini mentok, orang gak bisa tolong, baru nangis-nangis cari Tuhan. Yesus yang dianggap kayak penghilang rasa bersalah gitu. Kalau habis berantem sama istri sama suami, aduh gue salah nih, ke gereja deh, minta ampun. Salah gak? Gak salah ya. Tapi Yesus di mana posisinya? Naruh Yesus di pinggir, bukan di tahtanya. Respon yang kedua. Gak nolak, tapi mengabaikan.
Yesus bukan prioritas, bukan pusat dalam hidup mereka. Respon yang ketiga, dan saya berharap pulang dari tempat ini kita semua punya respon yang ketiga. Accepting and worshiping Jesus as King. Kayak orang Majus. Orang Majus itu orang-orang pinternya Persia. Kerajaan Persia. Di timur tengah sana lah, timur jauh. Mereka orang-orang pinter, mereka ahli astronomi. Mereka orang-orang kaya, orang-orang yang punya power, punya kuasa. Orang-orang Majus melihat bintang. Mereka tuh astronomer, mereka tuh ahli bintang. Jadi ketika ada sesuatu yang unusual terjadi di langit, mereka tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Makanya ketika mereka melihat bintangnya Yesus, mereka tahu ini ada raja yang lahir nih. Ini gak mungkin sembarangan nih, karena bintangnya terang banget. Ini gak mungkin, ini gak mungkin. Ini pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Mereka ikutin bintangnya dengan tujuan apa? Alkitab bilang apa? Mereka mengikuti bintang itu untuk mencari raja yang baru dilahirkan, untuk sujud menyembah kepada raja yang baru dilahirkan itu. Dan mereka bawa persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Mereka gak bawa persembahan yang sembarang-sembarangan. Mereka bawa yang terbaik. Orang Majus menunjukkan respon. Menunjukkan rasa takut dan gentar. Menunjukkan rasa hormat. Menunjukkan rasa kekaguman. Orang-orang kayak gini tuh orang-orang apa sih? Orang-orang yang mampu bilang gini. It's not about me. It's not about what I desire. Bukan apa yang saya inginkan. Bukan apa yang saya harapkan. Bukan kepentinganku. Bukan tahtaku. Bukan kemuliaanku. Bukan maunya aku. Tapi biar maunya Tuhan aja yang digenapi. Maunya Tuhan aja yang jadi dalam hidup ini. Orang-orang yang jadi rakyat, yang ketika rajanya mau bikin apa, mau ngomong apa, mau minta apa, dia cuma bilang siap yang mulia. Your wish is my command. Perintahmu, maunya-mu, I will do it. Aku akan ikut, aku akan tunduk. Sini ada sahabat saya saudara, duduk di depan, yang tadi singer, sama suaminya yang main keyboard. Beberapa hari yang lalu, anaknya dipanggil Tuhan. Tapi saudara lihat responnya. Tadi waktu nyanyi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Lihat dia ngapain? Saya lihat dari streaming, dia lompat-lompat. Dia angkat tangan sembah Tuhan. Suaminya main keyboard, istrinya nyanyi. Tetap nyembah Tuhan. Ketika saya datang, malam-malam, ketika saya mendengar kabar dan saya datang, dia peluk saya. Dan bilang, untuk selama-lamanya Tuhan baik sis. Tuhan baik, Tuhan baik. Anaknya hari Kamis kemarin dimakamkan. Tahu apa yang dia lakukan? Dia WA saya. Dia bilang, hari Minggu gue boleh pelayanan gak? Gue mau pelayanan. Saya yang sampai nanya, lo udah siap? Gue mau pelayanan. Orang-orang kayak gitu. Yang bisa bilang yang raja tuh dia. Bosnya dia. Sesuai gak sama keinginan hati? Gak ada orang tua yang rela, yang mau, yang siap kehilangan anaknya. Tapi ketika bosnya ngomong, ikut. Tunduk. Lakuin. Dan hatinya gak berubah sama Tuhan. Hatinya tetap mengasihi Tuhan. Tetap bawa hidupnya persembahan buat Tuhan. Orang-orang kayak gini. Yang dicari. Yang bisa bilang he is my king. Dia rajaku. Dia yang berdaulat, dia berhak melakukan apa yang dia pandang baik. Sakit gak buat hati? Sakit. Luka gak? Luka. Tapi ketundukannya itu loh. Sikap hatinya itu loh. Yang bilang not my will but your will. Sama kayak Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh jangan. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu. Yesus habis itu apa yang dia lakukan? Yesus habis itu apa? Lolos gak dari salib? Enggak. Yesus loh. Yesus loh. Gak lolos dari salib. Tapi dia melakukan apa yang dipandang baik oleh Allah. Dan dia tahu ujung-ujungnya kemenangan buat kita. Untuk menyatakan mewujudkan kasihnya yang besar buat kita. Amin. Hari ini. Teman-teman pemusik boleh maju ke depan yuk, siap-siap. Kalau kita melihat Yesus hanya sebagai juru selamat. Kita akan datang sama dia bawa dosa-dosa kita.
Kalau kita lihat Yesus hanya sebagai penyembuh, kita akan datang bawa sakit penyakit kita. Kalau kita lihat Yesus hanya sebagai sumber damai, sejahtera, kekuatan, kita akan setiap kali kita datang sama dia, kita bawa masalah, bawa stres. Tapi kalau kita melihat Yesus sebagai raja, apa yang dilakukan orang Majus ketika dia mencari raja untuk sujud menyembah? Dia bawa yang terbaik dari diri mereka. Yang terbaik yang mereka punya. Bawa persembahan yang terbaik untuk sujud menyembah kepada raja atas segala raja. Pak, Bu, di sorga tuh gak ada khotbah. Mau khotbahin siapa di sorga? Mau khotbahin siapa? Di sorga gak ada khotbah. Di sorga gak ada KKR kesembuhan. Orang gak ada sakit penyakit. Di sorga gak ada pelepasan gitu. KKR pelepasan. Gak ada, orang gak ada setan-setan di sana. Di sorga yang ada apa? Penyembahan. Karena di sorga ada raja yang duduk di tahta. Alkitab bilang malaikat dan tua-tua mengelilingi tahta. Sujud menyembah kepada raja di atas segala raja. Bahkan tua-tua melemparkan mahkotanya di hadapan raja segala raja. Karena kenapa? Mahkota kan lambang kemuliaan kan. Mahkota tuh lambang, keren deh, glorious. Tapi para tua-tua, 24 tua-tua di hadapan raja segala raja. Lemparin mahkotanya. Itu tuh kayak ngomong, aku gak pantas pakai ini. Engkau yang layak terima pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan hanya engkau. Di sorga adanya penyembahan. Karena di sorga adanya raja. Dalam budaya kerajaan, menyembah itu berarti nunjukin posisi, kesetiaan. Penyembahan tuh menyatakan kesetiaan penuh. Makanya kenapa Daniel ketika disuruh menyembah kepada patung Nebukadnezar, dia gak mau. Karena dia tahu, berarti dia take position. Nyembah raja. Dia tetap nyembah Tuhan. Hari ini, saya tinggalkan saudara, saya kasih PR buat saudara. Renungkan. Is Jesus your king? Apakah Yesus rajamu? Apakah engkau menyerahkan hidupmu di bawah pemerintahannya? Apakah engkau menyerahkan hidupmu di bawah kedaulatannya? Atau kita sekedar bilang, kau rajaku, engkaulah Tuhan, engkaulah raja berdaulat atas hidupku, tapi yang enak aja. Atau endingnya benar-benar ku berserah penuh. Saudara yang jawab. Sebelum saya khotbahin ini, sebelum saya sampai ini sama saudara, Tuhan juga nanya hal yang sama kok sama saya. Tuhan juga kulitin saya dulu kok. Siapa raja dalam hidup? Aku? Atau ambisimu? Atau karirmu? Yang dulu kamu bangun? Aku? Yang mau bawa kamu naik mimbar ini untuk memberitakan tentang aku? Atau hanya tentang kamu aja semua? Buat kemuliaanmu, buat kekayaanmu, buat engkau tambah followers? Who is your king? Is Jesus your king? Gak usah dijawab. Renungkan. Kalau Roh Kudus mereveal ada raja yang lain. Kau tunduk pada pemerintahan yang lain. Doa saya biar sama-sama kita, sama-sama kita minta ampun sama Tuhan. Dan hari ini ambil keputusan untuk menjadikan dia satu-satunya raja yang memerintah dalam hidupmu. Kehendaknya yang dinyatakan, bahwa hidupmu menyembah kepadanya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita